Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Matus, NIM 10040121078. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing politik. Nah, di sini saya akan membahas 3 materi. Nah, yang pertama itu komunikasi politik. Dalam kajian marketing politik, strategi komunikasi politik itu menjadi kunci utama untuk mempengaruhi pemilih dan memenangkan pemilihan. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan termasuk model pemasaran politik yang disesuaikan dengan jenis produk politik seperti partai atau kandidat, pentingnya pencitraan politik atau political branding, dan distribusi kelompok kepentingan dalam mengisi jabatan publik setelah pemilihan. Melalui penelitian hubungan timbal balik antara tokoh politik dan tim sukses marketing politik dapat dibangun strategi yang efektif untuk meraih dukungan masyarakat, sehingga marketing politik tidak hanya menjadi upaya pemenangan pemilihan, tetapi juga membangun citra yang kuat dan diterima oleh masyarakat. Nah, di sini tuh kita bandingkan. Politik itu seperti produk di toko, dan pemasaran politik sebagai cara untuk mempromosikan produk tersebut. Seperti kayak pertama, jenis produk politik. Nah, jika produk politiknya adalah ideologi partai, pemasaran akan berfokus pada penyampaian nilai-nilai dan visi partai. Nah, jika produknya adalah seorang kandidat, strategi pemasaran akan berfokus pada karakter, pimpinan, dan juga janji-janji kampanye. Lalu, pencitraan politik atau political branding. Seperti merek produk di pasaran, politisi perlu membangun citra yang kuat dan positif di mata pemilih. Lalu yang ketiga, distribusi kelompok kepentingan. Setelah pemilihan, distribusi kelompok kepentingan itu dapat diibaratkan sebagai pemberian jabatan atau posisi strategis kepada mereka yang berperan dalam kampanye sukses. Dengan analogi ini, marketing politik menjadi alat untuk membantu produk politik atau partai atau kandidat menonjol, membangun citra dan yang positif, dan mengelola distribusi kekuasaan setelah kepemilihan. Lalu materi kedua itu marketing politik dalam konteks pemilu legislatif. Dalam pemilu legislatif di Indonesia, pemasaran penting menjadi krusial untuk membentuk citra calon dan mempengaruhi keputusan pemilih. Pendekatan marketing politik melibatkan strategi 3P, yaitu push marketing atau promosi langsung kepada masyarakat, pull marketing atau pemanfaatan media massa, dan pass marketing atau pengaruh melalui pihak ketiga. Punya branding personal, komunikasi efektif, dan pemanfaatan media sosial menjadi fokus utama. Calon legislatif perlu menyampaikan visi dan misi secara meyakinkan serta berinteraksi langsung dengan pemilih melalui pertemuan tatap muka atau forum publik. Pemanfaatan media sosial menjadi instrumen efektif, memungkinkan calon untuk membangun kehadiran online dan memobilisasikan dukungan massa. Dengan strategi yang tepat, marketing politik tidak hanya membantu memenangkan dukungan pemilih, tetapi juga menciptakan keterhubungan emosional antara calon dan pemilih. Nah, mari kita analikan marketing politik ini dalam pemilu legislatif seperti pemasaran produk di pasar. Yang pertama, push marketing atau dorong. Contoh, calon legislatif mengadakan kampanye door-to-door untuk langsung berbicara dengan warga dan mempromosikan diri mereka. Analoginya, semua seperti penjual yang secara langsung mendekati pelanggan untuk memperkenalkan produk mereka gitu. Lalu marketing atau tarik. Contoh, calon legislatif menggunakan iklan di media massa seperti televisi atau radio untuk menciptakan kesadaran masyarakat tentang siapa sih diri mereka. Nah, analoginya itu seperti iklan produk yang menarik perhatian konsumen melalui media mainstream seperti televisi dan yang lainnya. Lalu pas marketing atau lewatkan. Contoh, calon legislatif mendapatkan dukungan dari tokoh terkenal atau organisasi yang dihormati yang kemudian memberikan rekomendasi kepada pemilih. Nah, analoginya itu mirip dengan merek produk yang mendapatkan dukungan dari selebriti atau review positif dari pihak ketiga. Pentingnya branding personal seperti seorang calon legislatif membangun citra yang kuat dan meyakinkan bisa dibayangkan seperti merek produk yang memiliki reputasi baik di mata konsumen gitu. Lanjut ke materi ketiga, yaitu marketing politik dalam konteks pemilu kepala daerah. Pemilihan umum adalah kegiatan politik yang melibatkan rakyat dalam menentukan pemimpin baru. Ini menjadi lembaga dan proses demokrasi, menggambarkan kedaulatan rakyat. Pemilu memungkinkan warga negara menentukan pemimpin di berbagai tingkatan, seperti pemilihan kepala daerah atau pilkada di tingkat lokal. Dalam konteks kepala daerah, kepemimpinan populis
menempatkan diri sebagai pemimpin pro rakyat. Strategi marketing politik yang digunakan mencakup modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Perencanaan yang cermat, konsolidasi partai, dan segmentasi audiens melalui STP, segmentasi, targeting, dan positioning menjadi kunci sukses. Lalu politik pencitraan berfokus pada pembentukan citra positif melalui media massa, pertemuan publik, dan komunikasi pribadi. Faktor konseptual seperti situasi dan kondisi pemilih mempengaruhi perilaku pemilih sesuai dengan teori pilihan rasional. Dalam konteks ini, pemenang dalam politik tidak hanya bergantung pada popularitas dan modal besar, tetapi juga pada amanah, kejujuran, kredibilitas, dan kapasitas pemimpin. Pemimpinan yang pro rakyat dan strategi marketing politik yang terencana dengan baik dapat menciptakan dukungan masyarakat dan membawa kemenangan dalam pemilihan berikutnya. Nah, kita bayangkan pemilihan umum itu sebagai suatu panggung besar di mana para pemimpin yang baru dipilih oleh rakyat. Ini seperti ajang pertunjukan di mana setiap calon pemimpin itu berusaha menenangkan hati pemilih agar dipilih menjadi pemimpin. Sebagai contoh, ketika ada pemilihan kepala daerah ya atau pilkada di kota atau kabupaten, para calon berusaha menarik perhatian masyarakat dengan janji-janji dan citra positifnya. Dalam persiapan untuk pertunjukan ini, para calon itu menggunakan strategi pemasaran politik mirip dengan iklan produk di pasar. Mereka memiliki bagaimana caranya agar masyarakat itu melihat mereka sebagai pemimpin yang baik. Misalnya mereka bisa menunjukkan keahlian, rekam jejak yang positif, atau komitmen pro rakyat. Saat mencoba memilih, para calon membuat strategi yang berbeda untuk kelompok-kelompok tertentu. Misalnya mereka ingin fokus pada isu-isu paling penting bagi pemilih muda atau lansia, atau mereka itu menyoroti tentang politik lingkungan. Lalu penting juga untuk menciptakan citra positif seperti artis atau selebriti yang selalu menjaga nama baik mereka di depan publik. Selain itu, dalam persiapan konsolidasi partai dan tim kampanye menjadi seperti membentuk tim yang solid untuk mempersiapkan pertunjukan. Lalu dengan kata lain, pemilihan umum adalah seperti kayak pertunjukan politik di mana calon-calon berlomba-lomba untuk menciptakan pesan positif di mata pemilih dan memenangkan dukungan mereka. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.